selain mengoptimasinya direkomendasikan YouTube, maka yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah cara agar video teman-teman itu muncul pada saat ditelusuri oleh penonton. Jangan kejar untuk rekomendasikan dulu. Pertama, saya hanya menggunakan kamera HP saja dengan megapikselnya masih 13 megapiksel. Itu yang pertama. Coba lihat di YouTube sekarang. Sebenarnya yang banyak berhasil di YouTube itu, yang banyak viewernya sampai jutaan, itu dari kampung, dari desa. Jadi dia bisa videoin di sudut-sudut desanya atau mungkin kesehari-hariannya di desa. Nah, ketika nanti orang-orang kota menonton video ini, mereka merasa menarik karena mereka tidak pernah merasakan seperti apa hidup di kampung. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Saya seorang YouTuber pemula. Sekarang saya ada dua channel yang sudah berhasil monetisasi dengan masing-masing subscribernya, yang satunya 2000 lebih dan yang satunya 5000 lebih. Yang artinya saya masih pemula banget. Akan tetapi di sini saya akan mengajarkan ke teman-teman bagaimana cara agar channel kita cepat termonetisasi. Oke, karena saya sudah ngalami sendiri, sudah pernah merasakan sendiri kegagalan sampai nanti berhasil monetisasi channel saya, maka di sini saya akan bagikan ke teman-teman supaya teman-teman yang sedang berjuang di YouTuber pemula mungkin bisa mengikuti cara saya. Dan jika teman-teman juga merasa tidak benar apa yang saya sampaikan, mungkin ada trik lainnya atau mungkin ada cara lainnya, ya silakan juga teman-teman bisa ikuti. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan ke teman-teman kenapa channel saya dua-duanya ini cepat termonetisasi tidak sampai 1 tahun. Kalau nggak salah saya hanya membutuhkan waktu sekitar 6 bulan dua-duanya berhasil monetisasi. Dan bukan hanya itu, sebenarnya saya masih ada 3 channel lagi yang masing-masing subscribernya masih di bawah 1000. Dan inilah langkah-langkah yang nantinya saya akan bagikan ke teman-teman. Oke, yang pertama-tama untuk menjadi YouTuber pemula, jangan pernah berpikir bahwa dengan alat-alat yang bagus, yang lumayan mewah, maka bisa sukses di YouTuber. Nah, ini yang pertama dulu ya teman-teman. Karena kebanyakan teman-teman yang konsultasi ke saya, mereka membanding-bandingkan dengan alat-alat yang YouTuber lain punya dengan yang mereka yang punya. Apalagi sekarang kan banyak yang menggunakan, ya katakan HP kentang. Nah, dengan memiliki keterbatasan ini, teman-teman jangan merasa bahwa teman-teman nggak bisa menjadi YouTuber yang sukses. Sebenarnya bisa saja. Dan ini yang saya alami sendiri teman-teman. Pertama, saya hanya menggunakan kamera HP saja tanpa menggunakan alat tambahan seperti mic-nya lah, seperti tripodnya lah, seperti kamera Canon lah, tidak sama sekali. Tapi awalnya saya hanya menggunakan kamera HP Vivo dengan megapikselnya masih 13 megapiksel, itu yang pertama. Tapi kalau saya lihat ternyata viewersnya begitu cepat juga naiknya. Nah, yang artinya di sini kenapa orang-orang bisa sukses di YouTuber bukan karena nilai daripada harga alatnya, akan tetapi seberapa bermanfaat konten teman-teman itu. Oke, jadi seperti ini maksud saya. Misalkan teman-teman membuat konten, misalkan tutorial menjelaskan sesuatu yang teman-teman rasa bahwa ini banyak yang masih mencari-cari, misalkan cara memasak yang benar, cara memasak mie yang lebih enak. Nah, ini karena orang-orang masih belum banyak yang mengetahui cara seperti ini, yang artinya adalah cara ini lebih unik. Jadi orang-orang begitu nanti mencari kata kunci yang hampir mirip dengan judul konten teman-teman, maka kemungkinan besar konten teman-teman akan direkomendasikan. Begitu nanti udah masuk penonton misalkan 80, 100, maka secara terus-menerus nanti berjalannya waktu, maka viewers ini akan cepat naik. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan sekarang terbatas dengan alatnya, ya sudah gunakan apa adanya saja. Akan tetapi di sini yang paling penting yaitu hasil videonya. Ini penting ya, hasil video, kemudian suara atau audio. Oke, jadi hasil video yang saya maksud bukan berarti dengan menggunakan kamera yang canggih,
bukan berarti menggunakan HP dengan kapasitas megapikselnya lebih tinggi, misalkan 40 megapiksel, tidak. Tapi dengan menggunakan HP apa adanya aja, yang penting ada kameranya, bisa tampil gambar seperti ini. Oke, itu yang paling penting. Akan tetapi untuk penempatannya ini perlu diatur teman-teman, dengan posisi yang baik, yang jelas. Oke, dan kemudian itu bagian videonya. Lalu masuk ke bagian audionya. Nah, ini yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya ya. Ketika saya membuat konten itu hanya ada dua yang saya utamakan untuk melakukan settingan supaya lebih maksimal, yaitu hasil videonya dengan hasil audionya. Ketika hasil video dan audio ini menyatu, maksudnya lebih enak dipandang dengan hasil video yang tidak goyang, misalkan seperti ini, saya taruh HP-nya seperti ini kan tidak goyang, jadi orang-orang enak menontonnya teman-teman. Jadi ketika menjelaskan sesuatu lebih enak, lebih bagus. Nah, coba kalau misalkan kameranya goyang dikit, jadi agak terlihat gak profesional, gak terlihat gak enak lah dilihat seperti itu teman-teman. Oke, lanjut ke audionya. Jadi karena hanya ada dua, jadi sekarang kita lanjut ke audionya. Oke, yang kedua audionya. Sebenarnya yang paling bagus itu dengan audio membuat video harus menggunakan mic eksternal atau seperti mic clip-on yang sekarang kan ada harga clip-on yang sekitar 6 ribuan. Atau kalau mungkin nggak ada, ya nggak usah dipaksain. Mungkin punya handset bisa juga, tapi cara penggunaan handsetnya juga harus ditaruh bagian sini yang apa sih namanya yang ada di handset itu, ada nanti semacam kotak-kotak gitu teman-teman, ada tombolnya. Nah, taruhnya dekat dengan wajah teman-teman karena nanti suaranya akan masuk ke sini. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada juga, nggak ada clip on, nggak ada handset, teman-teman bisa menggunakan hanya dengan HP saja. Oke, jadi caranya seperti ini. Teman-teman lebih dekat ke kamera aja karena di HP itu kan semua HP itu sudah ada mic-nya. Apalagi sekarang yang HP-HP yang keluaran terbaru seperti punya saya, Vivo V15 Pro sekarang dia menggunakan dua mic. Ada mic bawah sama mic atas. Oke, jadi cara penggunaannya jika tidak menggunakan mic eksternal, hanya menggunakan internal, teman-teman dekat aja di kamera, baru nanti jelaskan sesuatu apa saja yang teman-teman mau jelaskan seperti itu. Jadi ya mungkin karena sekarang saya menggunakan clip on, jadi jarak saya dengan kamera lebih jauh. Tapi kalau misalkan saya nggak pakai clip on, maka jarak saya lebih dekat lagi, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini udah lumayan bagus. Tapi sebenarnya kalau saya pun nggak pakai mic eksternal, hanya mic internal saja, maka suara saya itu lebih jelas juga ditangkapnya karena di sudut HP ini ada mic-nya. Nah, cara itu yang saya maksudkan tadi teman-teman. Oke, kemudian itu cara yang biasa saya lakukan selama ini. Oke, kita lanjut. Untuk mengoptimasi channel teman-teman harus dilakukan juga. Oke, tentu saja setelah membuat video, ya kita harus melakukan settingan. Ya, settingan yang dimaksud di sini, settingan supaya hasil videonya lebih bagus, lebih enak ditonton, lebih tertata rapi, dan hasil audionya ya bisa dikurangi, bisa diturunin. Misalkan audionya terlalu keras, ya mungkin bisa diturunin. Atau mungkin ada noise-nya, nah bisa disetting. Nah, bagaimana cara melakukan settingan ini? Teman-teman bisa melakukannya hanya dengan menggunakan HP saja. Seperti sekarang ada KineMaster. Ini dulu saya menggunakan KineMaster teman-teman, karena saya tidak punya laptop. Jadi dulu saya menggunakan KineMaster saja karena waktu saya memulai YouTuber itu memang betul-betul pemula banget, yang alat-alatnya sederhana semua, apa adanya saja. Nah, teman-teman bisa lakukan settingan di sana. Oke, jadi itu cara melakukannya. Kemudian setelah melakukan settingan, ya teman-teman tentu saja harus upload ke YouTube. Ini menggunakan internet juga ya teman-teman. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berada di kampung, jadi sebenarnya sih kalau menurut saya konten-konten yang dari kampung itu lebih banyak viewersnya sebenarnya loh. Cuma teman-teman yang misalkan ada di perkampungan mungkin ya merasa sudahlah, sudah coba 1 kali 2 kali ya sudah gagal. Coba lihat di YouTube sekarang. Sebenarnya yang banyak berhasil di YouTube itu, yang banyak viewernya sampai jutaan, itu dari kampung, dari desa. Jadi dia bisa videoin di sudut-sudut desanya atau mungkin kesehari-hariannya di desa.
Nah, ketika nanti orang-orang kota menonton video ini, mereka merasa menarik karena mereka tidak pernah merasakan seperti apa hidup di kampung. Jadi seperti itu loh teman-teman. Sebenarnya lebih banyak ditonton konten-konten yang di kampung sebenarnya, misalkan cara ngambil kayu bakar gitu kan, cara memasak menggunakan kayu bakar, kayu gitu kan. Atau mungkin cara membuat rumah dari daun rumbia atau mungkin dari rumput gitu kan. Jadi bahan-bahannya dari alam semua. Nah, ini teman-teman banyak mencari-cari, dan kalau kita lihat di YouTube juga skor kualitas daripada kata kunci itu juga lebih tinggi. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tetap optimis, tetap melakukan dengan niat dan tidak patah semangat ketika nanti viewersnya nggak ada, maka bisa juga teman-teman bisa sukses di YouTube jika mengupload video-video sederhana saja. Oke, itu teman-teman. Nah, kita lanjut. Setelah kita mulai dari video pengeditan lalu kita upload, tentu saja ini membutuhkan internet. Lalu apa yang saya gunakan selama ini? Apakah saya menggunakan kuota? Tidak. Apakah saya menggunakan wifi? Tidak. Lalu bagaimana saya cara menguploadnya? Nah, jadi gini teman-teman. Mungkin lebih bagusnya sih pakai wifi, tapi tagihan bulanan wifi kan lumayan besar loh teman-teman. Ada yang sampai 600, nah gitu kan, ada yang sampai 1 juta. Nah, padahal kita baru pemula, gimana kita bisa bayar wifi-nya aja, hasil dari YouTube aja belum kelihatan. Nah, kalau misalkan kita beli kuota, nah 10 giga sekarang ada yang 80.000, bahkan ada yang 100.000, itu juga lumayan mahal. Nah, bagaimana cara saya selama ini? Untung ada salah satu provider internet yang menyediakan internet unlimited dengan kecepatan speednya 2 Mbps. Ini kartu perdana atau kartu biasa teman-teman, bisa digunakan di HP. Nah, itu yang saya gunakan. Saya bayarnya sebulan hanya 150.000, tapi saya bebas ngupload konten sebanyak-banyaknya karena ini nggak ada batasan kuota. Nah, ini nama kartunya yaitu Bayu. Oke, teman-teman nanti bisa carikan di internet atau mungkin bisa tanyakan nanti di kolom komentar, nanti akan saya jelaskan internet yang saya maksudkan ini teman-teman. Nah, dengan memiliki internet yang seperti ini, walaupun speednya tidak terlalu besar atau tidak terlalu kencang, maka ini juga bisa digunakan untuk mengupload konten-konten kita di YouTube. Nah, itu cara yang saya gunakan. Lalu setelah ini semua sudah berhasil, video kita udah buat, sudah kita upload ke YouTube, apa yang harus kita lakukan untuk menargetkan penonton ini? Banyak dari teman-teman yang memberikan tutorial selama ini adalah misalkan cara supaya konten kita direkomendasikan. Oke, itu betul. Nah, kalau saya lihat di YouTube sekarang itu banyak sekali, bahkan di grup-grup YouTuber pemula juga banyak yang bertanya cara supaya konten kita direkomendasikan YouTube seperti apa. Nah, itu banyak sekali teman-teman. Nah, di sini kadang teman-teman salah tanggap di sini. Memang YouTube betul, mereka menginginkan konten kita itu bagus dan mereka rekomendasikan. Lalu bagaimana cara kita melakukan supaya konten kita bisa direkomendasikan oleh YouTube? Oke, sebelum kita lanjut membahas tentang bagaimana supaya direkomendasikan oleh YouTube, yang pertama-tama teman-teman ketahui adalah isi konten teman-teman. Isi konten teman-teman itu apa? Tujuannya apa? Oke, kalaupun misalkan kontennya sudah dibuat, lalu teman-teman menguploadnya di YouTube, kemudian bagian judul dan deskripsi video ini tidak searah, tidak sesuai, mungkin yang isi kontennya tentang peperangan, kemudian tulisannya misalkan cara jual mobil. Nah, ini tentu saja tidak relevan, yang artinya ini menurunkan skor daripada kualitas konten teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, teman-teman harus membuat itu lebih relevan semua, mulai dari thumbnailnya, deskripsinya, judulnya. Nah, di thumbnail itu harus ada salah satu kata kunci, kemudian masuk di judul harus ada kata kunci atau keyword yang biasa disebut. Dan ini sering banget dibahas kalau di sistem SEO teman-teman. Nah, lalu bagaimana? Apakah dengan membuat semuanya ini sudah bagus semua, thumbnailnya, judul, deskripsi, apakah video kita langsung direkomendasikan oleh YouTube? Tidak. Nah, jadi lebih jelasnya seperti ini teman-teman, biar lebih paham ya.
YouTube merekomendasikan konten kita hanya ke orang-orang yang sebelumnya pernah menelusuri kata kunci yang hampir mirip dengan konten kita. Oke, jadi seperti itu ya. Lalu kalau misalkan teman-teman udah buat nih sebanyak-banyaknya, misalkan pokoknya udahlah skornya udah bagus semua, judulnya, kontennya, thumbnailnya udah bagus semua, deskripsinya udah bagus, kemudian skornya 100 ke atas lah, katakan seperti itu. Lah ini belum tentu direkomendasikan oleh YouTube, teman-teman. Jadi yang dimaksudkan direkomendasikan ini bukan ke semua pengguna YouTube, tidak. Karena kalau kita lihat di beranda YouTube aja, misalkan teman-teman buka YouTube nih sekarang, itu kan banyak sekali yang muncul-muncul. Nah, belum tentu konten teman-teman itu muncul di beranda mereka. Nah, ini terkecuali misalkan konten teman-teman itu adalah misalkan cara ganti LCD Oppo. Nah, cara ganti LCD Oppo. Nah, orang-orang yang sebelumnya pernah mencari kata kunci cara memperbaiki LCD Oppo, maka kemungkinan besar apabila skor SEO teman-teman, SEO teman-teman bagus, maka kemungkinan besar, ini hanya kemungkinan ya, YouTube akan menampilkan video teman-teman ke orang-orang yang mencari kata kunci seperti yang tadi dituliskan, yaitu cara memperbaiki LCD. Nah, caranya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan sebelumnya saya nggak pernah mencari itu, mungkin saya lebih mencari wisata-wisata di Indonesia, atau mungkin kejadian di Papua, atau mungkin pesulap merah, atau mungkin Ferdy Sambo. Nah, apakah konten teman-teman tadi yang cara buat LCD muncul ke saya apa enggak? Ya, jawabannya enggak, karena tidak sesuai, karena sebelumnya saya tidak pernah mencari kata kunci seperti itu. Nah, pemahamannya seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman selain mengoptimasinya direkomendasikan YouTube, maka yang perlu teman-teman lakukan pertama adalah cara agar video teman-teman itu muncul pada saat ditelusuri oleh penonton. Nah, itu dia. Jangan kejar untuk rekomendasikan dulu. Karena rekomendasi YouTube ini itu akan dilakukan secara otomatis apabila nanti viewers teman-teman ini makin hari makin naik. Nah, bagaimana supaya semakin naik semakin banyak? Ya itu tadi, kata kunci. Ini kata kunci atau yang biasa disebut itu keyword, atau ya biasanya di YouTube itu ada namanya tag ya. Nah, di situ kan ada tulisan misalkan cara ganti ini. Nah, itu yang perlu kita optimasi. Jadi kata kunci itu bisa kita buatkan sebanyak-banyak mungkin, sekitar 2000 lah, 2000 kata kunci itu 200 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Nah, ini yang teman-teman harus lakukan dulu. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jika teman-teman mau direkomendasikan oleh YouTube, maka harus mengoptimasi di penelusuran dulu atau SEO. Oke, lanjut. Teman-teman juga mungkin sering bertanya bagaimana supaya cepat naik jam tayang, subscribe, dan views. Nah, supaya cepat naik ini, ini yang harus teman-teman lakukan tadi seperti yang saya jelaskan, supaya konten teman-teman itu muncul di penelusuran. Jadi kalau teman-teman lihat di konten saya sekarang, itu banyak yang direkomendasikan, akan tetapi kalau saya lihat dari analitiknya, itu lebih banyak di penelusuran daripada direkomendasikan. Nah, sebenarnya sih menurut saya udah sangat oke banget, karena setiap orang mencari sesuatu itu karena ada sesuatu yang ia cari. Nah, jadi ketika misalkan saya menjelaskan di sini tentang YouTuber pemula, nah, ketika teman-teman menulisnya di YouTube, maka kemungkinan konten saya akan muncul. Nah, jadi kita harus mengejar dulu, menargetkan dulu supaya konten kita itu bisa muncul di penelusuran. Jangan direkomendasi, karena ini nanti akan berjalan secara otomatis apabila viewers kita semakin banyak. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara yang biasa saya lakukan selama ini. Jadi teman-teman tetap semangat untuk menjadi YouTuber walaupun pemula, walaupun sekarang penontonnya masih sepi, masih di bawah 100. Nah, teman-teman tetap semangat, tetap jalankan saja. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya saya ada 2 channel.
ada channel yang satu fokus dengan satu tema, yang satunya campuran atau gado-gado. Lalu dua-duanya ini udah berhasil dimonetisasi. Jadi teman-teman bisa coba cara saya. Kenapa saya fokus dengan satu tema? Karena saya juga mau lihat seperti apakah performanya ketika saya membuat konten dengan fokus dengan satu tema, dan bagaimana juga performanya ketika saya membuat konten campuran. Dan yang saya dapatkan sekarang, yang fokus dengan satu tema lebih banyak viewersnya, penghasilannya juga jutaan setiap satu video ya. Di konten campuran tadi bervariasi, ada yang jutaan, ada yang ratusan, ada yang puluhan ribu juga. Nah, jadi cara saya ini nanti, ini karena saya sedang belajar, saya sedang pelajari. Fokus dengan satu tema, saya sudah ketemu titik jawabannya bahwa lebih bagus. Nah, konten yang campuran ini tadi, itu saya upload apa aja video yang menurut saya itu bisa jadi konten. Nah, akan tetapi dari sekian banyak topik-topik yang saya angkat di YouTube, ada beberapa yang viewersnya lumayan naik. Nah, ini nanti yang saya akan teruskan video yang tadinya banyak viewersnya, kemudian ke depan nanti saya akan melanjutkan dengan konten yang hampir sama dengan ini. Nah, itu cara saya teman-teman. Oke, kalau ditanya sekarang berapa gaji saya di YouTube, ya sekarang sih lumayan ya. Setiap bulan itu saya dapatkan nggak pernah di bawah 5 juta, pasti di atas. Dengan hasil seperti ini udah lumayan bagus, udah lumayan oke, udah lebih dari UMR. Jadi teman-teman tetap semangat. Apa yang teman-teman kerjakan saat ini, yakin dan percaya suatu saat nanti akan mendapatkan hasilnya. Jadi jangan menyerah. Kalau sudah bertahun-tahun mengupload video tidak ada perubahan signifikan, sudah tetap jalankan, tetap lakukan settingan seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini saya tidak pelit-pelit untuk berbagi pengalamannya, apa yang saya rasakan, apa yang menurut saya itu baik untuk dilakukan di YouTube, saya akan menjelaskan ke teman-teman. Yakin ya teman-teman, bahwa apapun yang kita lakukan saat ini, suatu saat nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Jadi teman-teman tetap semangat, walaupun sekarang konten-kontennya masih biasa-biasa aja, ya mungkin nanti ke depan akan kita lihat hasil yang lebih bagus. Oke, baik, dan kita lihat sekarang untuk konten-konten saya di dua channel tadi ya teman-teman. Dan di sini nanti saya akan mengajarkan ke teman-teman langkah-langkah yang saya lakukan dan bagaimana cara supaya viewers kedua-duanya ini tetap berkembang. Oke, dan ini dia videonya teman-teman. Oke, dan sekarang kita langsung lihat saja teman-teman di channel saya yang ada dua yang sudah berhasil monetisasi. Oke, yang pertama kita masuk ke Chrome seperti ini, Chrome. Lalu di sini kita langsung masuk ke YouTube dulu ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman jangan lupa di titik 3 ini di checklist dulu seperti ini. Ini udah di checklist ya teman-teman. Lalu jika sudah, maka kita masuk ke YouTube Studio. Kemudian kita ganti channelnya dulu ya. Jadi ini dia yang fokus dengan satu tema teman-teman. Oke, kita klik YouTube Studio. Sorry. Oke, jadi setelah terlihat seperti ini, maka kita lihat settingan seperti apa yang saya lakukan ya teman-teman. Oke, sekarang kita di bagian pengaturan ini teman-teman. Ini di bagian pengaturannya. Oke, di bagian pengaturan ini kita bisa merubah ini mata uangnya. Ini bisa kita rubah. Awalnya ini Amerika, tapi saya rubahnya ke Indonesia. Jadi yang dulunya muncul di channel saya itu dolar, maka sekarang udah jadi rupiah. Oke, kita masuk ke bagian channel. Nah, di bagian channel ini, inilah yang kata kunci yang saya lakukan di channel saya. Di sini, ini adalah kata kunci channel, bukan kata kunci video ya. Ini kata kunci daripada channel. Di sini teman-teman bisa lihat kata kunci. Nah, ini yang harus dioptimasi teman-teman.
Karena konten saya itu judulnya IndiHome Marketing, maka di sini saya membuat kontennya itu membuat kata kuncinya ini kira-kira apa yang sedang dicari oleh para penonton. Nah, di sini saya isi semua, misalkan gangguan IndiHome. Nah, misalkan orang-orang lagi gangguan WiFi. Jadi begitu diketik gangguan IndiHome, channel saya akan muncul ke dia. Atau lapor IndiHome, atau mungkin call center IndiHome bebas pulsa. Nah, jadi seperti ini. Ini di bagian kata kunci channel. Dan ini yang harus dioptimasi, teman-teman. Oke, setelah itu kita untuk default uploadnya, ya di sini saya udah buatkan untuk default uploadnya. Jadi di sini saya udah buat otomatis untuk deskripsinya. Jadi begitu saya upload video, maka deskripsinya nggak usah saya tulis, tinggal saya tulis judulnya saja. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak usah nulis judul juga, tapi menurut aku sih nggak bagus ya. Lebih baik judul itu kan harus dibeda-bedain. Nah, kemudian di sini ada kata kunci. Nah, ini tag. Nah, di sini teman-teman yang saya maksudkan tadi, di sini teman-teman harus membuat tagnya juga. Atau kata kunci ini masuk bagian kata kunci video. Jadi teman-teman harus buat seperti ini. Oke, kita lihat di bagian videonya, di bagian video teman-teman. Nah, oke, ini dia video yang saya buat. Jadi ini fokus ke satu tema tentang IndiHome semua. Kalau kita lihat viewersnya kurang lebih seperti ini. Sebentar. Oke, kita coba lihat untuk masing-masing viewersnya. Nah, itu yang baru saya upload ini yang paling atas 400 ini penayangannya. Ini ada yang 1000, 2000, 3000. Nah, ini oke, maju ini yang paling lama 20.000. Oke, di sini kita coba lihat semuanya, teman-teman. Nah, di sini ada yang 245.000 seperti ini. Oke. Nah, jadi yang fokus satu tema ini ya, teman-teman. Jadi itu banyak sekali penontonnya dan penghasilannya juga lumayan banyak sekali ya. Oke, jadi cara membuat kata kunci di video misalkan seperti ini ya. Nih, di sini kita coba dulu ya. Kita coba langsung lihat cara settingannya. Nah, ini dia seperti yang teman-teman di sini. Ini ada thumbnailnya di bagian sini. Ini ada thumbnailnya. Nah, ini thumbnailnya harus dibuat lebih menarik. Misalkan satu modem semua alat terkoneksi pengeluar radius sinyal WiFi. Nah, ini kalau misalkan muncul di beranda penonton, ini karena merasa penasaran, wah alat apaan itu gitu kan. Nah, otomatis nanti mereka akan mengklik video ini. Lalu di bagian judulnya kita harus optimasi di bagian ini, teman-teman, modem bekas IndiHome. Oke, kemudian di bagian sini. Oke, ini deskripsinya ya, teman-teman. Kita langsung masuk saja ke bagian ini. Bagian tagnya, karena ini menurut saya yang paling penting di sini, teman-teman. Nah, di bagian tag ini ini teman-teman bisa baca. Tag dapat berguna jika penonton sering salah mengejar konten video Anda. Jika tidak, tag berperan kecil dalam membantu penonton menemukan video Anda. Jadi ini sih menurut gua kata kunci yang sangat bermanfaat. Setiap konten kita harus dibuat seperti ini. Oke. Kemudian di bawahnya sama seperti biasa. Jadi cara saya seperti itu, teman-teman, untuk melakukan beberapa settingan di video dan juga di channel saya. Jadi teman-teman nanti bisa coba dengan cara yang saya lakukan seperti ini. Di sini sudah terlihat ya, ini dolarnya udah hijau semua ini dolarnya. Nah, jadi seperti itu yang saya lakukan di settingan konten saya. Oke, jadi videonya sampai di sini dulu. Jika nanti ada pertanyaan atau ada yang mau dibikin tutorial seputar YouTuber pemula, silakan nanti tulis saja di kolom komentar. Oke teman-teman, itu saja, saya Diki dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat siang.